Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Di kapan dosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudari-saudara terkasih, Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Orang-orang Yahudi sulit menerima dan percaya akan perkataan ini. Bagi mereka, Yesus hanya anak Yusuf. Tidak lebih dari itu, mereka tidak melihat hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Menerima Yesus harus dalam kesatuan dengan Allah Bapanya, sebab Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa yang mengutus aku." Untuk itu marilah kita mengikuti perayaan ini dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Yesus Putra Bapa. Saudari-saudara, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Marilah kita bersama-sama mengakui salah dan dosa kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kita menyanyikan nada kemuliaan. Nomor 348, 348. Engkau kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Amin. Dari hati yang tulus dan gembira, kami siap menyambut sabda-Mu yang menjadi pelita iman kami dan tongkat penuntun jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Engkau hadir di sini ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah sudah. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan ada sebuah kedai berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Refren. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan.
Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu yang telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Anak-anak sekami, selamat pagi. Terima kasih. Anak-anak sekami, pernahkah ada yang tidak pernah makan selama 1 hari? Coba kalau tidak makan 1 hari. Kelaparan, wih pintar sekali, luar biasa. Kalau tidak makan 2 hari, tambah lapar, mati. Ya ujung-ujungnya mati kalau kelaparan. Baik saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang telah kita dengar pada hari Minggu biasa yang ke-19 ini berkisah tentang roti hidup. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama tadi, dari kitab pertama Raja-Raja, itu kisah perjalanan Nabi siapa? Nabi Elia. Ya. Jadi kisah perjalanan Nabi Elia. Kalau Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Untuk apa ya? Untuk berbuat sesuatu dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Supaya Elia menghabiskan mereka ini ke dunia. Maka dia melaksanakan tugas itu sebagai seorang nabi. Sekali lagi, dia membunuh, mematikan sebanyak 450 nabi Baal. Karena nabi Baal itu mereka pengajaran itu sesat. Ya, mereka menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya, sehingga Allah menyuruh Nabi Elia untuk memusnahkan itu. Dan apa yang terjadi? Kisah Nabi Elia, ketika setelah dia membunuh 450 Nabi Baal itu, dia dikejar. Ya, dia dikejar dari tanah Israel oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Jadi dia dikejar karena dia telah membunuh para nabi-nabi Baal itu. Karena Raja Ahab dengan Ratu Isabel itu mereka bersama-sama bersekongkol dengan Nabi Baal tadi. Maka mereka berusaha untuk mengejar Nabi Elia. Dan pada suatu titik Elia
putus asa di makanan jasmani. Kita tidak makan 1 hari pingsan, 2 hari, 3 hari mati kelaparan. Makanan rohani juga sama, saudari-saudaraku. Ketika kita tidak makan makanan rohani, maka apalah artinya hidup kita? Ya kadang-kadang mungkin dalam keseharian kita, mungkin kita pernah alami, tetapi kita tidak menyadarkan diri bahwa, oh ini kekurangan asupan makanan rohani. Mungkin dalam keseharian kita, kadang-kadang kita menemukan suatu masalah. Kita cepat sekali putus asa. Kita cepat sekali, saya tidak mau lagi pergi ke gereja. Karena begitu banyak masalah yang menimpa diri saya. Saya tidak mau lagi bergabung ikut doa-doa atau kegiatan-kegiatan di gereja. Karena begitu banyak persoalan yang saya alami. Itu akibat dari kehausan atau kelaparan dari makanan rohani hidup kita. Kita bandingkan saja, ya. Kalau seandainya kita berdoa, baik itu secara pribadi maupun secara bersama, setiap hari Minggu kita datang ke gereja mendengarkan, ada kunjungan prodiakon atau ada kunjungan pastor, kita menerima komuni, itu adalah makanan rohani bagi kita. Sama, ketika dalam 1 bulan, ketika kita tidak menyantap makanan rohani, maka ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, percaya, cepat sekali putus asa, dan cepat sekali mempersalahkan Tuhan, cepat sekali mulai murtad, mulai merajuk. Kenapa banyak sekali persoalan? Ketika dapat masalah sedikit, mulai persalahkan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Kenapa dia harus memberikan begitu banyak beban? Tetapi kalau kita selalu menerima komuni kudus, merayakan ekaristi, menyambut santapan rohani, semakin banyak kita berdoa, maka itu dengan sendirinya kita akan kuat untuk menghadapi situasi kehidupan kita. Semua orang itu punya masalah, ya. Semua orang itu punya masalah selagi kita masih hidup. Ketika sudah mati, baru tidak ada masalahnya, tidak ada beban hidupnya. Tetapi selagi kita masih bernafas, masalah itu selalu datang. Persoalannya bagaimana kita menghadapi persoalan atau pergumulan hidup itu. Tergantung sejauh mana, seberapa banyak kita menghayati atau menikmati makanan rohani itu atau roti hidup di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu pasti ada persyaratan bagaimana untuk mau menikmati santapan rohani. Ada yang kadang-kadang ketika datang gereja, mau menerima komuni atau mau mendengarkan sabda Tuhan, ada juga yang badannya di gereja, pikirannya itu di tempat lain, ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau datang, niat untuk datang berdoa dan mau menerima makanan rohani, kita harus mengikuti dari awal. Minimal santapan sabda itu yang paling pertama kita terima. Baru santapan tubuh Kristus. Jangan hanya datang pas menjelang komuni baru datang. Ya, ada juga, jangan sampai mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan. Tapi inilah yang diharapkan oleh Yesus dalam berekaristi. Pentingnya santapan sabda. Baru kita fokus pada bermuara pada santapan rohani atau ekaristi itu sendiri. Coba kalau kita ingat atau dalam bacaan pertama tadi, ya, sebelum Elia menyantap hidangan yang disediakan oleh Tuhan lewat roti dan air, dia mendengarkan sabda dulu dari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan tadi, bangunlah, makanlah. Itu adalah sabda Tuhan. Dia mengajak Elia, bangunlah, makanlah. Sebab perjalananmu itu akan terlalu jauh bagimu. Bacaan pada hari Minggu ini senantiasa menggugah hati kita. Memberikan kita semangat, khususnya semakin sadar untuk berdoa dan
hadir untuk menikmati santapan rohani, yaitu santapan sabda dan santapan tubuh Kristus. Amin. Kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Wafatan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Saudari-saudara terkasih, didorong oleh iman dan kesadaran akan belas kasih Allah, marilah kita menyampaikan doa-doa kepadanya. Bagi gereja di daerah misi, semoga Allah Bapa selalu menuntut gerejanya agar di tengah-tengah para bangsa, gereja mampu menancapkan Injil ke dalam contoh hidup yang konkret, sehingga memudahkan umat yang baru bertumbuh untuk mengenal dan mencintai Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi di dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Demi manusia, cerita dosa kami dihapus olehnya. Kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga Saudari-saudara terkasih, kebijaksanaan Allah sungguh tak terselami. Orang yang hina diangkatnya, dan orang yang rendah hati ditinggikannya. Maka marilah kita memuji Dia dengan berseru, pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya. Nama Tuhan harus dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memuji Dia. Pujilah, haleluya, haleluya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Marilah kita memuji Dia. Pujilah, haleluya, haleluya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Marilah kita memuji Dia. Pujilah, haleluya, haleluya.
Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan bangsanya. Marilah kita memuji Dia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Dari sebab itu, ya Allah, bersama seluruh umat beriman, dalam kesatuan dengan Bapa Suci Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor Fransiskus, bersama pastor paroki kami melambungkan nada pujian bagimu sambil bernyanyi. Syukur nomor 672. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatannya, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudara terkasih, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudari-saudara separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia akan hidup selama-lamanya." Maka berbahagialah saudari-saudaraku yang datang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya. Semoga tubuh Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. 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 Pengumuman. Baik Bapak Ibu saudari-saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi dan juga untuk kita semua yang turut ambil bagian dalam perayaan Sabda pada hari Minggu biasa yang ke-19 ini. Ini pengalaman pertama saya untuk datang ke Wawoni, ternyata luar biasa, sama seperti di kampungku. Saudari-saudara terkasih, Yesus adalah pengantara kita pada Allah Bapanya di surga. Dengan santapan sabda ini,
Kita dipersatukan dalam Yesus Kristus sehingga kita pun dapat berjumpa dengan Bapa-Nya. Semoga kita tetap merindukan dan berusaha ambil bagian secara lengkap dalam perayaan Ekaristi Kudus sehingga kita menikmati santapan tubuh dan darah-Nya yang mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu yang sungguh menggembirakan dan meneguhkan hati. Semoga kami tetap bersatu dengan Dikau melalui Kristus, roti hidup, yang menjadi bekal dalam perjalanan kami kepadamu. Bantulah kami agar selalu mengarahkan seluruh hidup kami kepada Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Syukur. Syukur nomor 700. Nomor 700. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan bersujud